bingung bagaimana nasib rakyat Indonesia saat ini. Tenangkan dirimu, Pak. Kita akan menyelesaikan masalahmu. Bagaimana saya bisa tenang, Bu? Kalau rakyat Indonesia banyak yang menderita dan kelaparan di sana. Ya wis, Ibu punya sedikit perhiasan, nanti dijual dan uangnya diberikan makanan untuk rakyat Indonesia yang kelaparan di sana. Terima kasih, Bu. Semoga niat baik Ibu diterima oleh Allah SWT. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba para prajurit Jenderal Sudirman muncul. Mohon lapor, Jenderal. Sebuah pabrik peniti Kuyangan yang dikira markas tentara hancur dan tampok. Penduduk panik dan berlarian mencari tempat sembunyi. Suasana kota kacau. Belanda telah mengkhianati, telah perjanjian dan melakukan gencatan senjata. Apa? Tenangkan dirimu, Pak. Bapak masih sakit. Bagaimana saya bisa tenang kalau mendengar berita semacam ini? Tenangkan dirimu, Pak. Kita tidak boleh gegabah, nanti kita terkena akibatnya. Jenderal masih sakit dan Jenderal menjaga kesehatan terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Soekarno? Saya menunggu berita Bapak. Saya akan tetap tinggal di sini dan untuk selanjutnya berjualan menggunakan cara diplomasi. Belanda sudah ingkar janji. Ada gunanya diplomasi, Pak. Saya yakin hanya dengan jalan diplomasi Indonesia akan dapat dukungan internasional guna menekan Belanda. Firman, tempat ini dan pernah bersama pasukanmu, tempat menunjukkan nasional nanti. Aku akan tetap di sini dan mencoba untuk memilih rakyat kita. Tetapi Pak, jika Bapak terus masih di sini, mungkin Belanda akan menangkap Bapak dan membunuh. Tidak usah khawatir, saya tidak akan pernah takut mati untuk membela negara ini. Tetapi Pak, saya perintahkan kepadamu, jangan adakan pertempuran di jalan-jalan dalam kota, tapi pindahkanlah pasukan ke desa-desa dan penuhi semangat. Ini adalah perang di dunia sekarang. baik Pak, jika itu dengan Bapak, saya akan mengikuti perang ini melewati hutan-hutan. Agar kita selamat dari serangan prajurit Belanda. Ini Sudirman, Tuhan. Hanya saja dia tidak punya aman. Mana ada Jenderal Sudirman? Dia hanya seorang kiai. Kamu menipu saya lagi ya? Tidak, Tuhan. Ini benar-benar Jenderal Sudirman yang sedang Anda cari-cari. Yang adalah kiai haji belum dapat diambil oleh leluhur keturunan kiai. Tolong kau paham saja. Oh, bodoh. Belanda. Teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang Jepang? Hidupin. Barusan saya dan Sukadi berkumpul dengan Febri. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita bencana senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Benar,
Ini batal leherku. Selena aku ke pojok itu sekarang juga. Dan total leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saatnya tepatku. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masalah yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dan apa saya katakan dan mengira bahwa negeri saudara telah sanggup menangkap kekuatan negeri, mengapa datang kepada kita kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu? Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan bisa mengalahkan armada milik Jepang. Coba perlihatkan kepadaku mana kekuatan yang diperhitungkan itu, dan apa tindakanmu untuk menyelamatkan nyawa anak dan perempuan jika terjadi perkembangan darah. Tapi kita tidak boleh dilakukan. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang, dan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus. Lantas, bagaimana dengan pendapatan golongan muda? Apakah kita akan abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Lelah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat membawa kalian untuk kasihkan untuk terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya, Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, aku akan mengajak mereka. Hatiku takkan pilu salah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Terima kasih Ibu telah membantu saya dalam keadaan yang menguras pikiran itu. Iya Pak, Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Iya Pak, bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak kebayuka Bu, bagaimana jika ibu saja yang menjadikan bendera ini? Ibu tidak punya kain Pak, yang ibu punya hanyalah kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita telah mempersiapkannya. Ibu punya ide, bagaimana kita namakan benderanya saja sangsaka merah putih? Apa tidak apa-apa? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, sangsaka, dan warna merah putih menjadi sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah Pak, sekarang Bapak menyiapkan pidato yang akan nanti Bapak bacakan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan bangsa ini kita, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa. Bangsa yang
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah